semua sebagai anugerah-Mu. Bawa hatimu dan bersyukur, saudara. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Lebih sungguh nyatakan di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Kau takkan pernah meninggalkan kami. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, para ladies yang hadir dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang mau Kau sampaikan kepada setiap kami di tempat ini. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang siapkan hati pikiran kami, Engkau yang siapkan setiap kami yang mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, hati kami boleh menerima dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau juga berkati ladies mungkin yang berhalangan Tuhan untuk hadir. Nah, kami percaya Engkau yang memberkati mereka apapun jadi alasan mereka untuk berhalangan dalam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga koneksi pada malam hari ini, biar semuanya tidak ada yang mengganggu, namun kami boleh fokus akan satu tujuan, yaitu belajar tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Masih bersemangat ya. Walaupun kita sudah melewati hari yang panjang, namanya ladies pasti ya ada yang jadi wanita karir, ada yang jadi ibu rumah tangga, semuanya itu sangat melelahkan. Tetapi di dalam Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, saya yakin, saya percaya ada kekuatan yang baru. Walaupun masalah banyak, kita mau tinggalkan dulu masalahnya, namun kita mau fokus akan berkat Tuhan pada hari ini. Amin. Karena saya sudah menyiapkan satu firman Tuhan, boleh ditampilkan PPT-nya. Ini ketika saya membaca firman Tuhan dan kata-kata ini sangat melekat ya di hati saya, dan saya juga mau membagikan supaya apa yang saya dapat saudara juga bisa terima. Jadi wanita yang bercahaya. Bercahaya di sini bukan karena memakai perhiasan diamond yang besar gitu ya, yang berapa karat, atau kita pakai permata atau sesuatu yang bersinar shining, simmering, geding-geding, bukan ya ladies ya. Tapi kita di sini menjadi wanita yang bercahaya dari apa sih? Coba di next slide-nya kita mau belajar. Nah, di sini dikatakan, ini Tuhan Yesus yang mengatakan ladies. Jadi bukan saya bikin judul itu karena saya mendapatkan satu yang dari saya sendiri, tapi dari firman Tuhan. Dikatakan di Matius 13 ayat 43. Pada waktu itu, ini Tuhan yang ngomong ya, Tuhan Yesus yang ngomong, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka daripada ini, pada hari ini ketika kita masih diberikan Tuhan kuping yang lengkap, kita buka telinga kita lebar-lebar untuk terus
mendengar firman Tuhan lebih lagi, karena kita harus menjadi wanita-wanita yang bercahaya. Dari apa? Ya dari kebenaran itu sendiri ya. Dikatakan di sini, saya ulangi sekali lagi, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, dan di sini next slide-nya dikatakan, yang saya sudah katakan tadi, bukan karena kita memakai perhiasan yang sebesar besar batu-batu yang besar banget lah ya, supaya pancaran cahaya terlihat. Bukan itu saudara, tapi janganlah secara lahiriah, tapi dikatakan tapi perhiasanmu adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Nah, di sini asalnya dari mana perhiasan kita yang tidak binasa? Berasal dari roh yang lemah lembut dan tenang. Saya percaya itu adalah Tuhan sendiri dan firman Tuhan yang membuat kita memiliki hati, memiliki perhiasan batiniah yang luar biasa dan terpancar. Amin. Boleh di next slide berikutnya. Nah, di sini saya ada gambar ilustrasi. Jadi dia nggak pakai perhiasan apapun ya ladies ya, tapi di situ memancarkan cahaya. Jadi kita itu sebenarnya saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita belajar firman Tuhan lebih lagi, saya percaya orang melihat kita itu bukan karena wah bercahaya karena banyak pernak-perniknya, bukan. Tapi karena aura kita itu mencerminkan aura yang positif. Aura kita itu mencerminkan sesuatu yang kalau dekat kita pasti tenang. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Nah, di sini saya akan boleh di next slide berikutnya. Nah, saya kasih gambar, saudara boleh perhatikan sedikit ya. Di sini ada matahari, saudara. Dikatakan di Matius itu kita bercahaya seperti matahari. Saudara, kalau saudara perhatikan dan saudara gambarkan kalau dunia itu nggak ada matahari, saya percaya sebenarnya kita tidak bisa melihat keseluruhan view yang keindahan dunia itu secara menyeluruh ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada matahari adanya kegelapan. Kalau nggak ada terang ya adanya kegelapan. Kalau di dalam gelap kita nggak bisa melihat sesuatu yang baik. Kalau di dalam gelap kita tidak bisa melihat sesuatu yang positif. Maka daripada itu Tuhan mau kita bercahaya seperti matahari. Karena apa? Kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita pun melihat sesuatu yang indah daripada Tuhan. Dan kita pun sendiri kalau kita dalam Tuhan dan bercahaya seperti matahari, saya percaya kita akan terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan melihat masalah yang begitu banyak dalam hidup kita, tapi kita melihat hal positif berkat-berkat apa yang sudah kita terima hingga saat ini. Nah, makanya dikatakan, kalau misalnya ada yang bilang, itu kan firmannya dibilang bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Berarti nanti dong kalau udah akhir zaman dan sebagainya. Tapi di sini kita mau ingatkan, kalau kita sendiri di bumi aja tidak mencerminkan, tidak bercahaya, saudara. Kalau dari bumi aja kita nggak ada cahayanya, saya yakin di surga pun kita nggak akan bercahaya. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan ya, di Matius 16 ayat 19, apa yang terikat di bumi itu terikat di surga, saudara. Jadi kalau kita sekarang mengikatkan diri kita kepada dunia, kepada keserakahan, kepada ambisi yang tidak habis-habisnya, kepada kekuatan kita, mengikatkan diri kita kepada iri hati kita, atau segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin dan saya percaya itu yang akan kita ikat juga nanti di surga. Artinya apa? Kita tidak akan mendapatkan bagian kita di kerajaan surga. Tapi ketika kita melepaskan di bumi itu adalah pengampunan, kemurahan hati kita, melepaskan di bumi ini dari sekarang sesuatu yang positif, membangun orang-orang dan sebagainya, saya percaya Tuhan akan melihat itu dan Tuhan akan memperhitungkan itu semua. Maka daripada itu mari kita harus menjadi wanita yang bercahaya seperti matahari, mulai dari bumi ini, saudara. Amin. Karena tanpa matahari kita tidak akan bisa melihat keindahan, atau tidak, mata kita itu seperti gelap semua, nggak ada harapan dan sebagainya. Maka daripada itu mari kita harus bersinar seperti matahari. Kenapa matahari? Saya jadi teringat anak saya itu masih kecil tapi suka yang namanya tanam-tanam ya. Dia tahu semua biji-biji itu kalau misalnya ditanam bisa berbuah lah. Akhirnya kemarin pas saya ada bilang ada chia seed dan sebagainya sama suami saya, dia denger seed itu bisa ditanam ya mami. Dia mencoba, dia cari tanah, dia cari media untuk bisa numbuhin itu. Dan dia itu
dia tuh nyari tempat yang ada matahari karena diajarin juga di sekolah kalau misalnya tumbuhan tanpa matahari dia tidak akan hidup. Ya, jadi makanya kita mau belajar tentang matahari itu banyak banget fungsinya. Dan kita harus belajar menjadi wanita yang bersinar seperti matahari. Di next slide berikutnya boleh ditampilkan. Ada 3 poin yang mau kita belajar hari ini, sama-sama kita pelajari melalui firman Tuhan juga. Nah, di sini matahari, bersinar seperti matahari. Kenapa? Matahari itu memberi kehidupan, saudara. Dan matahari memberikan harapan. Tanpa matahari, saya percaya kalau misalnya matahari nggak keluar selama 1 bulan aja, itu petani-petani itu pasti akan stres juga ya. Dan kita itu pasti akan berdampak, semua bahan pokok dan sebagainya pasti akan bertambah mahal dan sebagainya. Biasa wanita itu kan tambah stres ya, cabai naik 1.000, 2.000 itu aja udah teriak gitu ya. Makanya kita harus berdoa supaya apa? Supaya petani-petani, supaya semua orang juga maksudnya bisa dipermudahkan. Nah, matahari berbicara tentang semangat. Kalau misalnya saudara perhatikan di Indonesia itu kita bersyukur ya. Kenapa? Karena ya matahari itu nongolnya juga setengah-setengah gitu loh. Balance. Ada negara yang mataharinya tuh cuma nongol berapa jam doang. Saya percaya beda ya rasanya kalau misalnya eh, aktivitas di luar ketika masih ada matahari dengan aktivitas di luar kalau nggak ada matahari. Pasti semangatnya itu juga beda. Kenapa? Kalau misalnya mungkin orang Indo aja atau gimana saya juga nggak ngerti. Tapi kalau misalnya masih ada matahari tuh kesannya masih harus lebih produktif gitu. Tapi kalau matahari udah pergi kayaknya wah udah waktunya udah istirahat kayak gitu ya. Tapi kita dalam Tuhan, makanya Tuhan katakan kita harus seperti matahari supaya apa? Supaya kita terus bersemangat. Nah, next slide berikutnya kita berbicara tentang hidup, saudara. Bagaimana hidup di dalam kebenaran supaya kita bisa memancarkan cahaya matahari itu. Yang pastinya kita hidup dalam kebenaran. Karena itu adalah sumbernya. Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka daripada itu, ketika kita mau hidup yang kekal, kita harus belajar tentang kebenaran Tuhan. Kita menerima kebenaran itu, dan kita hidup terus dalam kebenaran. Karena next slide berikutnya boleh ditampilkan. Tapi sekarang banyak orang hidup bukan dalam kebenaran, ya, tapi dalam pembenaran. Sekali lagi, banyak orang Kristen bahkan hidup bukan dalam kebenaran, tetapi pembenaran. Maka daripada itu kenapa sekarang sedih sekali ya, banyak apalagi yang dari luar negeri dan sekarang mulai mungkin beberapa yang di dalam apa yang sekarang kita udah ini juga LGBT, perceraian dan sebagainya itu juga mulai dibebaskan dalam kekristenan. Kenapa? Karena mereka hidup bukan dalam kebenaran, tapi mereka lebih banyak pembenarannya. Tapi kita belajar. Kalau kita mau tahu apa yang menjadi kebenaran, belajar firman Tuhan, saudara. Karena cuma dalam firman Tuhan itu yang bisa memberikan kepada kita apa itu kebenaran. Yang kebenaran sejati. Tuhan, kenapa dikatakan LGBT, kalau misalnya di luar negeri dikatakan, itu kan hak asasi manusia, katanya. Jangan sampai hak asasi manusia itu di atas daripada firman Tuhan. Tapi harusnya firman Tuhan di atas daripada segalanya. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang saat itu ada di Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena mereka menormalisasikan hal-hal yang seperti itu. Banyak sekali pembenaran yang ada dalam diri kita. Maka daripada itu mari kita sama-sama belajar. Jangan sampai kita renungkan, kita koreksi hati kita. Jangan sampai kebencian itu menjadi pembenaran dalam hidup kita. Jangan sampai iri hati itu malah bahkan menjadi pembenaran dalam hidup kita. Tapi belajar, kita mencari kebenaran. Bahwa kita harus melepas yang namanya pengampunan. Bahwa kita harus melepas yang namanya kasih kepada semua orang. Jangan sampai kita, zaman sekarang, jangan sampai kita lebih egois juga. Puji Tuhan. Nah, di sini kita belajar jangan sampai kita hidup dalam pembenaran. Tapi belajar untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, di sini berikutnya juga dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan. Artinya kalau kita hidup dalam pembenaran, kita itu sebenarnya berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Dan itu adalah sesuatu yang menjadi kebencian di mata Tuhan. Jadi hati-hati jangan sampai hidup kita dalam pembenaran. Dan berikutnya dikatakan di Mazmur 25 ayat 5, boleh next slide-nya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di sini kita belajar bahwa kebenaran itu kita harus belajar, saudara. Kebenaran itu kita nggak bisa
merasa bahwa kita udah tahu firman Tuhan, kita udah tahu ayat dari atas sampai bawah, kita merasa bahwa kita udah hidup dalam kebenaran. Dikatakan ajarlah aku, berarti kita tuh harus belajar. Dan kalau misalnya dalam dunia aja tahu ya, kita tuh belajar bukan cuman ketika kita di sekolah, tapi ketika kita udah tua pun kita harus tetap belajar. Belajar sampai tua gitu ya. Berarti nggak ada time limitnya untuk kita belajar. Sama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tuh belajar kebenaran firman Tuhan. Itu jangan merasa puas kalau kita udah sering dengar firman Tuhan. Nah, di sini kita belajar untuk terus mengusahakan diri kita mencari kebenaran. Dari mana kebenaran itu? Baca firman Tuhan. Maka daripada itu kekristenan bukan lagi rutinitas, tapi kekristenan itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dan dikatakan di sini sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Dari kebenaran itu kita mendapat keselamatan. Keselamatan apa itu? Hidup yang kekal. Dan dikatakan engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Belajar cari Tuhan setiap hari, saudara. Jangan kita merasa puas dengan firman yang sudah kita tahu, tapi saya percaya ketika kita ada masalah, masalah itu kadang yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dari masalah kita cari Tuhan, cari firman Tuhan, dan dari situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan firman Tuhan itu dikatakan selalu baru setiap hari. Amin. Nah, berikutnya dikatakan di Roma 15, ayat 13. Matahari itu berbicara tentang harapan, ya. Ketika ada matahari, saya percaya ada harapan yang baru. Kenapa? Karena matahari itu sepertinya memberikan pertumbuhan juga. Ya, kalau misalnya pohon-pohon nggak ada matahari, nggak ada cahayanya, saya percaya pohon itu bisa mati. Nah, maka daripada itu kita juga belajar bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Sumber pengharapan. Pengharapan kita itu bukan berdasarkan deposito kita ada berapa. Pengharapan kita itu bukan berdasarkan kita punya tabungan di rekening ada berapa gitu ya. Terus pengharapan kita juga bukan karena nilai anak-anak kita itu bagus-bagus apa enggak gitu. Tapi pengharapan kita ya daripada Tuhan itu sendiri. Karena apa? Dikatakan sumber pengharapan, yaitu Allah. Memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Pengharapan yang sejati itu memberikan sukacita dan damai sejahtera. Jangan sampai karena nanti nilai investasi kita turun, akhirnya sukacita kita hilang. Investasi kita turun, damai sejahtera kita hilang. Biasa wanita-wanita ya, apalagi sekarang nilai emas juga menurun, silver menurun, semuanya langsung hitung-hitungan. Jangan sampai kecewa, saudara, karena pengharapan kita bukan dari situ sumbernya. Sumber kita itu dari Allah. Yang penting apa? Iman kita jangan sampai turun. Yang penting investasi surga kita itu jangan sampai turun. Dengan apa? Dengan terus berbuat baik. Dengan terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Kalau itu yang turun baru kita harus sedih, saudara. Kalau itu yang turun baru kita harus stres. Kenapa? Karena itu sumber pengharapan kita. Ya, dan dikatakan kekuatan Roh Kudus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika kita ada pengharapan dalam Tuhan, saya percaya kekuatan itu bukan dari dunia, tapi kekuatan itu daripada Roh Kudus itu sendiri. Sehingga apa? Pengharapan kita terus berlimpah-limpah. Orang yang ada pengharapan dengan orang yang nggak ada pengharapan itu berbeda ya. Dari pancaran mukanya aja berbeda, saudara. Kalau ketemu orang yang nggak ada harapan tuh kayak, gimana, how are you gitu ya, kalau ditanya, ya gitulah, itu biasa orang yang gak ada harapan. Mukanya juga kayak lesu-lesu. Kadang orang kayak gitu tuh sebenarnya jangan terlalu deket-deket, saudara. Karena apa? Karena bisa berdampak. Tapi kalau kita ketemu orang, kitanya ceria, gimana kabarnya? Ya puji Tuhan luar biasa. Walaupun apa? Tagihan banyak gitu ya. Walaupun apa? Banyak yang seret itu tagihan dan sebagainya. Tapi kita belajar pengharapan kita sekali lagi. Bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar dua hal dari firman ini tentang pengharapan ya. Allah adalah sumber pengharapan dan pengharapan itu penuh damai dan sukacita. Jadi kita jauhi harapan-harapan kita yang tidak memberikan kepada kita damai dan sukacita. Seperti apa? Ya berharap kepada manusia. Ya, berharap kepada sesuatu yang nggak pasti di dunia ini. Apa itu biasa? Harta, tahta, apa dan cinta gitu ya. Biasa kalau saya masih single juga, ladies yang belum punya pasangan, jangan terlalu berharap sama pasangan. Kenapa? Karena kadang itu banyak sekali laki-laki sekarang itu yang cuman cuma ngomongnya doang gede.
Makanya kita harus berhati-hati. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kepada kita pasangan yang pasti terbaik daripada Tuhan. Apalagi kita juga mungkin banyak ladies-ladies yang sudah punya anak, yang sudah memikirkan, aduh jodoh anak saya mana ya gitu. Jangan khawatir. Harapan kita bukan kepada anak kita. Mungkin anak kita bisa salah memilih, tapi kalau Tuhan yang udah pilihkan, saya yakin dan saya percaya itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Jadi tugas kita adalah mendoakan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, supaya kita sendiri pun memiliki pasangan yang baik dan membawa kita dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, di sini tentang pengharapan juga ya, ladies ya. Mazmur 62 ayat 5 sampai 6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya. Tuhan itu benar-benar sumber pengharapan kita. Tuhan sumber damai dan sukacita kita. Karena dikatakan hanya kepada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, jangan kita berharap kepada sesuatu yang tidak pasti di dunia ini. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dikatakan. Tuhan gunung batu untuk tempat kita berteduh, tempat keselamatan kita, kota benteng kita. Dan dikatakan di sini, aku tidak akan goyah. Mungkin ekonomi bisa goyah, mungkin rumah tangga kita juga bisa goyah dan sebagainya. Tapi ingat, ketika kita bawa semua ke dalam Tuhan, Tuhan akan mengokohkan itu semua. Karena di Ibrani 6 ayat 19a ini luar biasa sekali. Pengharapanku itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh itu jangkar ya buat kapal. Kalau misalnya itu nggak kuat, bahaya, kapalnya bisa hilang. Kapalnya bisa ke bawah ombak, nggak tahu arahnya kemana. Hidup kita juga seperti itu, saudara. Kalau pengharapan kita nggak kuat, saudara, hati-hati. Jiwa kita bisa tergoncang. Artinya apa? Bisa sakit jiwa. Makanya orang-orang yang sakit jiwa itu kenapa? Saya mau katakan hati-hati ya. Kenapa ada orang NPD, kenapa orang bisa tergoncang jiwanya, itu karena apa? Imannya itu nggak kuat. Pegangannya itu yang nggak kuat, jangkarnya itu nggak kuat menancap kepada firman Tuhan. Makanya kita orang-orang Kristen harus belajar untuk kuatkan iman kita, pengharapan kita dalam Tuhan. Kalau kita ada masalah, boleh, itu sangat wajar untuk kita bisa kecewa, sangat wajar untuk kita bisa stres ya, stres sebentar aja. Tapi ingat, ketika itu mulai ada, langsung lari kepada firman Tuhan. Saya sebagai wanita, saya merasakan itu. Apalagi kita ada masa-masanya ya PMS, ada masa-masanya kalau saya melihat orang tua saya juga ada yang udah mulai menopause dan sebagainya. Itu pasti emosinya sangat tidak stabil, saudara. Tapi saya yakin, saya percaya kita bersyukur kita mengenal firman Tuhan. Kenapa? Ketika kita mulai goyah, ketika kita mulai nggak stabil, kita baca firman Tuhan. Saya pun belajar banyak hal kenapa firman itu bisa menguatkan saya. Kenapa? Karena firman itu sesuatu yang kayak hidup ya. Firman itu hidup, bukan kayak hidup, tapi memang firman itu hidup. Dan firman itu ketika kita mulai letih, ketika kita mulai kecewa, kita mulai ya namanya putus asa di dunia ini secara wajar ya. Ketika firman itu masuk ke dalam hati kita, itu jadi kekuatan yang baru. Percaya, saudara. Kalau kita misalnya stres atau apa, jangan cari ke orang pinter. Karena kalau dia pinter, dia nggak akan gitu-gitu aja ya. Tapi kita percaya, lari kepada firman Tuhan yang sudah ribuan orang, ratusan orang, itu udah banyak banget cerita-cerita, apalagi yang di firman Tuhan di perjanjian lama itu dikuatkan melalui firman Tuhan. Maka daripada itu, sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh ke orang pintar, saudara. Kita cari Alkitab pintar kita, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Maka daripada itu, kuatkan pengharapan kita dalam Tuhan supaya aman jiwa kita. Dan dikatakan di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kalau kita udah mulai khawatir, Tuhan katakan apa? Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Bukan kepada saudara kita, bukan kepada teman dekat kita yang kita sering katakan bestie kita gitu ya. Karena kadang kita kalau cerita ke mereka pun mereka bisa lupa. Atau jangan sampai kalau kita cerita ke mereka, mereka lagi ada masalah juga, mereka jadi burn out juga gitu ya. Tapi kita nyatakan segalanya kepada Tuhan. Tuhan mau katakan, Tuhan ingin segala sesuatu isi hati kita, keresahan kita sampaikan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau ke suami kita juga kasihan, saudara, suami kita itu kadang udah banyak kerjaannya, udah banyak masalahnya. Kalau kita masih koar-koar, ngoceh-ngoceh lagi masalah, kita juga kasihan mereka. Tapi lari kepada Tuhan. Saya percaya dikatakan di sini,
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nyatakanlah segala sesuatu yang ada dalam hati kita kepada Allah di dalam doa dan permohonan, tapi dengan ucapan syukur. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan malah marah-marahin Tuhan, tapi dengan ucapan syukur. Karena apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui, ini luar biasa firman-Nya. Damai Allah itu melampaui akal kita. Mungkin secara akal manusia ketika ada masalah, habis ditipu orang dan sebagainya, mungkin secara manusia nggak akan mungkin nih kita bisa ada damai. Tapi dikatakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ingat ya saudara, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Tuhan akan menjaga hati kita dan pikiran kita supaya tetap waras ya. Karena zaman sekarang banyak hal yang akan bikin kita burn out, banyak hal yang bikin kita mungkin stres, tapi Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita benar, hati dan pikiran kita baik, saya percaya tingkah laku kita pun juga tidak liar. Artinya apa? Tetap under control di dalam Kristus Yesus. Makanya ini firman luar biasa sekali, dan di Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, Tuhan kasih kita jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Bukan cuma sedikit, tapi berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah, ini yang Tuhan mau katakan, jangan kita khawatir. Teruslah berpegang pada pengharapan akan Tuhan. Walaupun dunia ini banyak yang tidak pasti, saya percaya kita juga sudah merasakan dampak yang ya berbeda ya zaman sekarang. Kekhawatiran kita juga pasti akan ada banyak. Tapi ingat, Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Kita nyatakan segala suatu kekhawatiran kita dalam Tuhan, saudara. Dan kita ketika kita masih bisa bernafas, masih kita bisa makan yang cukup hari ini, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kita doakan orang-orang di luar sana yang sekarang juga banyak, kita tahu banyak PHK di mana-mana, banyak orang-orang yang nggak tentu nasibnya seperti apa, tapi ingat, kita yang harus mendoakan mereka. Itu tugas kita. Nah, makanya daripada itu ada satu kata-kata yang luar biasa yang dari firman Tuhan, jadilah wanita yang penuh pengharapan, damai, sukacita di mana kita berada. Supaya apa? Supaya kita mencerminkan cahaya orang-orang kebenaran itu sendiri daripada Tuhan. Yang terakhir tentang semangat ya. Matahari itu memberikan semangat, saudara. Percaya aja. Kalau misalnya nggak ada matahari, kalau kita bilang kan ada lampu, itu waktu itu di Medan ya kalau nggak salah mati lampu berapa lama, itu kan juga bohwat ya. Artinya matahari pas udah pergi juga ya gelap gitu. Nah itu semangatnya kadang hilang kalau nggak ada matahari. Tapi kalau kita ada matahari, itu ada semangatnya. Maka daripada itu hati-hati. Ada satu slide di sini dikatakan musuh untuk semangat. Musuh kita untuk bersemangat. Jadi kita semangat tuh boleh, pasti ada. Tapi ketika kita over semangat, terkadang iblis itu nggak suka. Makanya kita kadang dikasih ketakutan. Ya, ketakutan tuh bikin kita overthinking, kecewa bikin kita iri hati juga, lemah iman bikin kita burn out. Dan kadang kita malah jadi playing victim. Maka daripada itu mari harus bersemangat. Saya kasih contoh sedikit, saya sharing. Jujur saya lagi hamil ke 7 bulan setengah ya. Ini sesar juga karena anak pertama dan kedua tuh sesar. Ini anak bonus sebenarnya ya, anak hadiah lah. Karena sebenarnya saya merasa udah cukup 2, tapi Tuhan titipkan lagi. Jujur secara manusia saudara melihat ya kondisi dunia ini secara manusia saya merasa tidak layak, tidak pantas dan tidak siap. Nah, tapi saya percaya ketika itu Tuhan ingatkan bahwa apa yang sudah dikasih itu pasti berkat. Dan saya lebih takut itu sebenarnya tentang sesarnya, karena saya nggak bisa normal, karena yang 1-2 dan sesar, yang ketiga itu normal, sesar juga pasti ya. Nah saya merasa bahwa usia saya juga udah over 30, dan pasti beda ya, kalau dulu mungkin sesarnya 25, 26, itu kondisi fisik mungkin masih lebih oke lah. Tapi sekarang tuh kadang ada ketakutan. Saya ingat lagi waktu itu dibelek, saya ingat lagi waktu itu aduh sakitnya seperti apa. Dan itu benar-benar jujur membuat saya sedang overthinking. Ini mungkin hal yang biasa, tapi ketika saya merasakan itu, jujur saya takut. Saya tuh bisa sampai kayak
tiba-tiba kalau lagi doa tuh, Tuhan kuatkan aku, apa pokoknya bener-bener takutnya tuh apa ya overthinking lah. Tapi satu malam saya bener-bener nangis pas kebangun, ke toilet, kan udah sering ke toilet ya, terus saya cuman kayak rindu banget untuk doa, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan katakan, kalau aku yang memberi, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kamu. Dari situ saya mulai merasa, wow, selama ini aku takut apa sih gitu ya. Tuhan aja udah menyertai yang pertama, kedua, masa yang ketiga enggak gitu kan. Dan Tuhan itu kasih anak itu berkat ya saudara ya. Banyak orang di luar sana mungkin yang struggle banget untuk dapat anak. Ini kalau kita udah dapet, Tuhan ingatkan saya pribadi bahwa ini tuh berkat yang kamu harus terima dengan sukacita. Jangan sampai kamu malah jadi kepikiran, itu malah yang bikin down kan. Kalau semangat itu udah hilang, itu pasti ngefeknya kemana-mana. Dan bahkan kalau semangat itu hilang saudara, kita bisa ya itu keganggu jiwanya. Maka daripada itu saya diingatkan Tuhan dan saya mendapatkan pengharapan yang luar biasa banget saat itu, sampai saya merasa bahwa Tuhan ampuni aku karena selama ini aku malah jadi orang yang sering baca firman Tuhan pun bisa takut gitu ya. Orang yang baca firman Tuhan aja bisa kadang overthinking. Nah, makanya harus hati-hati. Makanya kenapa iblis itu nggak menyerang orang yang di luar Tuhan, saudara. Iblis itu menyerang dengan intimidasi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena iblis nggak senang kalau kita hidup terus percaya kepada Tuhan. Makanya kita kadang itu wanita apalagi hati-hati kalau udah perasaannya ditakut-takuti, pikiran ditakut-takuti oleh sesuatu yang bikin kita nggak tenang dan sebagainya, itu harus cepet-cepet cari Tuhan lebih lagi. Saya percaya mungkin kalau dari saya struggle seperti itu, dari ladies-ladies yang lain mungkin ada mungkin masa depan anak-anak kita, mungkin ya keluarga kita dan sebagainya. Saya percaya struggle apapun yang kita miliki, serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Nangis jadi-jadinya kepada Tuhan, gak usah ke orang lain, nanti bisa diketawain. Tapi kalau sama Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kita penghiburan. Maka daripada itu, kita akan belajar satu cerita, yaitu Elia. Elia itu nabi yang luar biasa ya. Karena apa? Itu ada di 1 Raja-Raja 19. Ini ladies boleh foto. Saya nggak akan baca semuanya karena saya udah ngep ini juga. Nanti ladies foto, ladies boleh baca setelah firman ini. Saya hanya akan memberikan gambaran secara singkat aja. Jadi Elia ini saat itu ketakutan. Dia kabur karena apa? Karena ada satu ratu yang mau bunuh dia. Karena dia habis mengalahkan ratusan Nabi Baal. Ya, tapi ini cerita sangat lucu, saudara. Yang pertama, saya belajar banyak hal. Yang pertama itu, Elia, seorang nabi yang setelah mengalahkan ratusan Nabi Baal aja bisa takut, bisa mendapat intimidasi iblis. Kenapa? Karena dia takut akan dibunuh. Makanya dia lari. Padahal Tuhan sudah menyertai dia sepanjang dia mengalahkan Nabi Baal itu. Luar biasa ya, bukan cuma satu Nabi Baal, tapi ratusan. Maka daripada itu, kita sekarang, saya juga mau ingatkan, terkadang kita harus terus, bukan terkadang, kita harus terus mendoakan pendeta-pendeta kita. Kita harus terus mendoakan orang-orang Kristen yang ada di sekitar kita. Kenapa? Jangan kita melihat bahwa, wah mereka pelayanannya luar biasa dan sebagainya. Tapi mereka juga manusia, sama seperti Elia. Elia itu juga, walaupun ya Tuhan pakai dia luar biasa, tapi dia juga masih ada sisi manusianya. Dia ada ketakutannya, saudara. Makanya saudara di gereja base ini kita diajak dan kita di-remind untuk menjadi ladies-ladies yang dewasa, jemaat yang dewasa. Jangan dikit-dikit mau konsultasi lah ke pendeta, jangan dikit-dikit minta doain. Padahal kita bisa doa sendiri dan doa kita tuh bisa lebih hebat juga daripada doa pendeta-pendeta loh. Kenapa? Karena siapa tahu pendetanya itu lagi down juga, lagi burn out juga gitu kan. Jangan sampai saudara tiap kali ngandelin pendeta, tapi pendetanya juga lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah dan sebagainya. Itu kasihan pendetanya, lama-lama bisa jadi stres ya. Nanti kalau stres saudara nggak punya pendeta lagi, urusan sama Tuhan ya. Tapi saya cuma bercanda, tapi boleh minta doa. Cuman kita sendiri itu harus juga berdoa lebih lagi kepada Tuhan. Ya, karena apa? Masalah-masalah kita kok malah nyusahin orang gitu ya. Jangan sampai kita lagi minta doa ke pendeta, tapi pendetanya lagi kayak Elia nih. Dia juga lagi ketakutan gitu ya. Kenapa? Serem loh. Ladies, kalau ladies baca yang di ayat 9 sampai 18-nya, dikatakan Elia itu setelah
mengalahkan ratusan nabi Baal, dia ketakutan karena mau dibunuh, padahal Tuhan udah nyertai dia secara luar biasa dalam pelayanan dia, dan sampai dia mau mati rasanya. Dikatakan di situ, dia ada berteduh di bawah pohon dan dikatakan dia mau mati rasanya. Ironis ya, dan lucu. Tapi kadang itu yang kita harus hati-hati. Jangan kita merasa, wah karunia kita udah hebat. Wah kita udah bisa membangunkan manusia yang sudah mati atau apa, saya nggak tahu. Saya sih nggak pernah ya. Atau kita udah pernah menyembuhkan orang yang sakit waktu kita doain. Tapi belum tentu. Itu jaminan iman kita kuat sampai akhir. Maka kita harus tetap berjaga-jaga. Maka kita harus tetap jaga hubungan kita, iman kita kepada Tuhan. Jaga semangat kita, saudara. Karena ketika semangat lemah, ketakutan itu pasti lebih dominan. Semangat kita lemah, pasti burnout kita yang lebih dominan. Maka daripada itu, kita belajar. Jangan kita seperti Elia. Jangan kita masuk dalam intimidasi iblis. Ketika intimidasi iblis ada, kita lawan dalam nama Tuhan Yesus. Terkadang kita merasa kita ditakut-takuti oleh iblis, kita dikatakan, kamu mah belum menjadi ibu yang baik, kamu belum jadi istri yang baik, kamu belum jadi orang Kristen yang baik. Itu adalah intimidasi iblis, saudara. Tapi saya percaya ketika kita mungkin merasa kita belum baik, kita berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, yang terakhir, yang kedua, kita cari Tuhan dalam ketenangan. Di dalam cerita Elia ini ada satu hal yang luar biasa. Kalau misalnya saya bacakan ya di sini. Di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-11 dulu. Jadi ketika Elia ada dalam pelariannya, dia pergi ke gua. Di situ Elia itu bertemu dengan Tuhan juga. Tapi ada angin besar yang kuat. Dikatakan dalam ayat 11, ada angin besar yang kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dikatakan di sini, angin besar yang kuat membelah gunung, tapi Tuhan tidak ada di situ. Terkadang ketika kita mencari Tuhan, tapi masih ada amarah di dalam hati kita. Terkadang ketika kita mencari Tuhan, masih ada kekecewaan di dalam hati kita, Tuhan tidak ada di situ, saudara. Dan di ayat yang berikutnya dikatakan, ada lagi api. Api itu mungkin kemarahan kita. Ketika kita mencari Tuhan dengan ada amarah kita, itu Tuhan tidak ada di situ, saudara. Tapi Tuhan katakan yang terakhir, di ayat yang ke-12 terakhir, yang B ya, dan sesudah api itu datang, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Artinya di dalam angin yang menyejukkan, dikatakan Tuhan hadir di situ. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, ketika mungkin semangat kita lagi letih, lagi down, lagi apa, kita harus tenang, saudara. Kita harus tenang. Karena dalam ketenangan itu kita bisa mencari, dan kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Jangan sampai ketika kita semangat lagi down atau mungkin lagi hektik atau lagi burnout, kita cari Tuhan, jujur itu nggak akan dapat. Tapi ketika kita mulai belajar tenang, kita menenangkan hati pikiran kita, saya percaya Tuhan hadir di situ. Dan yang terakhir, jangan pernah kita merasa sendiri. Ada satu kata-kata yang Elia katakan di sini ketika Tuhan tanya di ayat yang ke-9 ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Itu ditanya Tuhan lebih dari sekali. Jawabnya Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dikatakan yang di Alkitab saya highlight, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia saat itu merasa sendiri, saudara. Hati-hati ketika kita pelayanan, kita merasa burnout, kita merasa bahwa cuma kita doang yang berjuang. Itu yang harus hati-hati. Kenapa? Karena pada akhirnya sebenarnya di ayatnya yang ke-18 dikatakan, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Jadi sebenarnya masih banyak orang Israel yang sebenarnya itu juga percaya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, yang mulutnya tidak mencium dia. Dan Elia merasa bahwa dia hanya seorang diri. Maka daripada itu jangan kita merasa bahwa kita itu sendiri. Tapi sebenarnya kita ada orang-orang yang bisa sama-sama support kita dalam Tuhan, sama-sama kita ajak untuk berjuang bersama dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita teamwork
untuk apa? Untuk kita bisa mencari Tuhan dan melakukan visi yang daripada Tuhan itu sendiri. Jangan kita merasa playing victim ya, bahwa sepertinya kita seolah-olah hanya kita seorang diri yang ada di dunia ini, seolah-olah kita itu cuman yang berjuang sendiri atau yang capek sendiri. Tapi enggak, ketika kita cari Tuhan, Tuhan akan memberikan visi yang baru. Tuhan akan mengarahkan kita kepada orang-orang yang bisa sama-sama menuntun di dalam visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu ladies, maka daripada itu mari kita menjadi wanita-wanita yang bercahaya, yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan semangat. Bukan cuma untuk bisa memberkati orang, tapi sebenarnya kita tuh juga memberkati diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita nggak ada kehidupan, nggak ada kebenaran, bahaya juga untuk hidup kita. Kalau kita nggak ada harapan, kita sendiri juga yang bahaya. Maka daripada itu, mari kita menjadi ladies-ladies yang bercahaya seperti matahari, dan kita boleh bersinar dari bumi ini sampai kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan, itu sharing yang saya bisa sampaikan. Kita akan tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Kau meneguhkan kami Tuhan, Kau menegur kami, Kau mengajarkan kami bahwa kami harus terus mencari kebenaran di dalam Engkau. Karena kebenaran itu adalah sumber hidup kami ya Bapa. Kami harus terus menaruh pengharapan kami sungguh-sungguh di dalam Engkau. Seperti jangkar kapal Tuhan yang kuat, ketika kami menancapkan pengharapan kami dalam Engkau, kami percaya kami tidak akan mudah untuk goyah ya Bapa. Dan yang terakhir Tuhan, kami belajar pada hari ini supaya kami juga boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat. Jangan sampai semangat kami patah ya Bapa, karena kami percaya di dalam Engkau kami akan mendapatkan sesuatu yang selalu baru, semangat yang baru tiap hari. Biar damai sukacita dan damai sejahtera selalu ada Tuhan, melimpah-limpah dalam setiap ladies yang ada di tempat ini, yang hari ini mungkin banyak kepikiran akan masalahnya, tantangan hidupnya, struggle hidupnya. Hamba berdoa Tuhan untuk mereka semua boleh berjuang dengan semangat dan harapan dalam Engkau. Biar kami juga yang mungkin sudah mulai burn out Tuhan dengan apapun itu, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang sukacita yang boleh Engkau berikan kepada kami. Karena kami tidak pernah sendiri. Dan Engkau hadir dalam setiap ketenangan kami. Biar kami boleh memiliki ketenangan Tuhan. Dan kami juga boleh kembali ke aktivitas kami, sebagai ibu, sebagai pengusaha mungkin Tuhan, sebagai siapapun juga yang Engkau titipkan kepada kami, mungkin kami pelayan hamba Tuhan dan sebagainya, kami percaya melalui Engkau kami akan memaksimalkan semua tugas kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mari ladies, kita akan menerima berkat Tuhan. Ladies yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat dari dan rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan ladies yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, mengisyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus hidup, ada hari. Boleh ngomong sama kanan kirinya, katakan Yesus hidup. Amin. Tak gentar, karena Dia yang pegang semua hidup kita, masa depan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya. Katakan Yesus hidup, ada hari esok. Yesus hidup, amin. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
hidup.